Selamat sore sahabat Femina. Jumpa lagi di Food 911 Kitchen Secrets. Yes, oke, suara saya terdengar. Saya Trianur Agustina, jurnalis Boga, yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Kita akan belajar mengenai cheese pairing. Nah, ini seru banget ya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara menikmati keju. Dan bahkan lebih istimewanya lagi, Tria akan mengajak kamu berkenalan dengan keju lokal. Dan nanti kita akan punya bintang tamunya, seorang seniman keju lokal ya. Sebentar ya. Oke, saya tulis dulu judul acaranya. Saya pin dulu ya. Tuh, bintang tamunya sudah hadir bersama kita. Yes, oke. Sahabat Femina, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap senantiasa menjalankan prokes dimanapun, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan selalu, dan juga tentunya menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Oke, kembali saya Trianur Agustina, jurnalis Boga, yang akan memandu acara Food 911 Kitchen Secret sore ini. Oke, apa kabar semua teman-teman, sehat semua? Yes, kita akan belajar kemarin sesuai promonya teman-teman yang udah lihat. Kita akan belajar mengenai menjodohkan keju dengan makanan fermentasi, ya kan, unik sekali. Pasti kalau teman-teman taunya kalau kita sering misalnya menikmati keju, kita nikmati bersama buah-buahan atau bersama cracker ya, cracker impor, dan juga biasanya bersama wine. Oke, nah ini kita sore ini sudah ditemani oleh keju lokal, dan juga bahkan kita akan mencobanya bersama salah satunya tape ya. Nah ini unik banget, kita akan mencoba melakukan cheese pairing bersama beberapa produk fermentasi apa saja. Nanti kita akan langsung kasih tahu setelah kita undang narasumbernya. Di sini kita punya Mbak Ayu Linggih, dia adalah seniman keju di belakang brand Rosali Cheese ya. Ini Rosali Cheese adalah produsen keju yang sangat terdepan dan menjadi salah satu yang pertama di Indonesia untuk memproduksi keju artisan, dan menjadi kebanggaan banyak sekali pecinta keju di sana. Oke. Nah, Mbak Ayu akan live dari Bali. Oke, saya akan siap undang Mbak Ayu. Siap, teman-teman yang punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komen. Setelah itu kita akan tanyakan di akhir acara besar kita ya. Kita akan belajar bersama dulu cheese pairing. Nah ini menarik banget, apa sih cheese pairing? Kenapa keju harus di pairing segala? Kita akan langsung nanti tanya bersama ahlinya. Oke, Mbak Ayu, terima kasih sekali sudah hadir bersama Femina Magazine sore ini, Mbak. Halo, sore Mbak Tria, apa kabar? Baik, suara saya jelas, Mbak? Jelas, suara saya jelas Mbak? Yes, jelas sekali tuh. Sahabat Femina, jangan lupa, pokoknya kalau ada suara yang kurang jelas atau sahabat Femina punya pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom chat. Sehat-sehat aja Mbak Ayu, gimana produksi keju di Bali? Sehat, di Bali sehat dan panas. Kalau di Bali kita ya, humid banget di sini. Nah, berarti kalau humid itu sebetulnya, ngomong-ngomong dulu sebelum kita melakukan cheese pairing nih, bisa ya keju itu diperam di suhu yang sangat humid seperti di Indonesia, misalnya di Bali gitu? Sebenarnya bisa, cuman tergantung gimana kita cara membuat si pemeraman keju itu sesuai dengan temperature dan humidity yang kejunya butuhkan. Jadi kita buat aja environment yang mereka suka gitu. Oke, sebetulnya sudah berapa lama sih Mbak belajar membuat keju ini? Kalau nyoba-nyoba bikin udah dari 2013 ya, kita mulai start awal, terus coba bikin segala jenis macam keju, dari keju susu sapi, susu kambing, semuanya kita coba bikin dan ngetes ke market, kira-kira yang orang suka yang mana gitu. Nah, ternyata kalau di Jakarta kan kamu juga sekarang Rosali Cheese tuh distribusinya juga disebutin dulu boleh Mbak, di mana aja sih adanya? Oke, kalau di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, kita bisa di-purchase langsung kalau tinggalnya dekat Food Hall, dekat Ranch Market, Grand Laki, dan beberapa hypermart kita ada di supermarket. Tapi kalau mau pesan lewat Tokopedia, Shopee, atau websitenya Rosali langsung, rosalicheese.co.id juga bisa. Oke, tuh ada yang udah nanya. Oke, ada yang nanya, kita simpan pertanyaan untuk Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu, sebetulnya kenapa sih kamu akhirnya memproduksi keju? Apakah dulu anak dipangan atau gimana? Apa suka keju banget? Yang sebenarnya suka keju banget itu papaku. Jadi awal ceritanya, emang kebetulan background-nya di teknik pangan, tapi memang papaku
itu doyan makan keju kalau breakfast pakai singkong rebus, ubi rebus. Jadi dia kan nggak makan roti. Jadi dia paduinnya kayak gitu, terus nanti dikasih madu di atasnya. Dia emang doyan banget keju dan dia yang kayak encourage. I think you should do this karena nggak terlalu banyak orang juga yang ngelakuin ini kan di Indonesia. Sedangkan orang Indonesia konsumsi kejunya semakin lama semakin meningkat dan banyak yang pengen nyobain keju-keju yang aneh-aneh lah jenisnya. Kalau zaman aku kecil kan kita taunya cuma cheddar kali ya sama Ya, mozzarella gitu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang mungkin udah lebih banyak tahu jenis-jenis keju. tuh. Ada yang nanya juga, Rosali itu diambil dari nama apa, Mbak? Rosalie itu nama kota, jadi nama kota di Australia, Queensland, itu ada nama kota namanya Rosalie, dan kebetulan saya lagi makan itu sama papa saya. Nah, terus ya udah karena tercetus ide untuk membuat usaha keju di kota yang namanya Rosalie, ya udah kita namain aja Rosalie. Karena kan kayak Rosalie itu kalau kedengarannya bukan terlalu nama English banget enggak, Italian banget enggak, orang Indonesia juga bisa nyebut Rosalie gampang gitu. Oke, yes. Jadi pokoknya namanya itu jadi cocok banget ya. Jadi memang kejunya dibikin oleh tangan seorang Indonesia ya gitu. Tapi mengadaptasi berarti proses-proses keju dari barat pembuatannya. Oke. Iya, Nah, sebelum nanti kita oh ya, keju kamu kan dibilangnya berarti apa? Natural cheese, keju natural. iya. Jadi sebenarnya kalau di masyarakat awam itu mereka taunya mungkin kebanyakan proses cheese ya. Kebanyakan mereka belum banyak yang familiar sama natural cheese. Bedanya natural cheese sama proses cheese itu kalau natural cheese memang 100% terbuat bahan ingredientsnya itu susu. Yang membedakan dari rasanya bisa beda, teksturnya beda, terus dia bisa bisa punya tekstur yang beda-beda itu karena cuman dari cara pembuatan sama cara agingnya aja. Kalau ingredientsnya mostly mirip semuanya. Gitu. Hmm. Lalu ada bahan-bahan lain nggak sih yang beda dari keju pada umumnya? Kalau bahan lain itu malah kita nggak nambahin bahan apapun. Kita cuman let the milk speak for itself dan let the bacteria turns the milk into the cheese goodness ini. Gitu. Malah kita nggak nambahin apa-apa. Kita cuman let the nature aja play with it. Jadi bisa rasanya beda-beda itu cuman karena cara kita take care waktu agingnya aja. Oke. Nah, sahabat Femina, nih kita harus nonton banget cheese pairing. Pertamanya akan dilakukan secara live. Jadi pokoknya jangan, aduh pengen ya, pokoknya kalau pengen nanti bisa dikirimin sama Mbak Ayu 2 paket Rosalie cheese. Yes. Bagi kamu yang di Jabodetabek, juga di Bandung ya. Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Bali. Pokoknya yang Taksel bisa mencapai addressnya kita bisa kirim. Yes, dan bisa mengulangi experience ini di rumah. Jadi teman-teman yang pokoknya akan ngasih 2 pertanyaan terbaik akan Femina pilih dan akan dikirimkan hadiah dari Mbak Ayu ya. Jadi bisa langsung bener-bener nyobain cheese pairing dengan mungkin apa yang kamu punya di rumah bisa banget. Nah, oke, sebelum kita belajar boleh dijelasin dulu nggak sih kenapa sih cheese harus di pairing segala? Padahal udah makan, kalau dimakan dengan sendirinya kan sudah enak ya. Apa yang terjadi jika kita melakukan pairing atau perjodohan dengan bahan lain? Sebenarnya mungkin pairing itu bisa dikategorikan untuk konsumsi bareng keluarga, teman, atau untuk event. Jadi you can pair cheese with almost anything dan rasanya itu tergantung dari pairingan yang bakalan kita pakai. Itu bisa jadi ada the third flavor of the cheese jadinya keluar kalau kita pairing. Mungkin beberapa orang masih mikirnya kalau keju itu harus di pairing dengan alkohol, tapi nggak selalu. Kita mencoba untuk pairing keju dengan segala jenis yang mungkin sampai nggak terpikirkan ternyata itu bisa di pairing asal kita bisa nemuin pairingannya yang kira-kira match. Nah, pairing itu juga nggak harus selalu yang note-nya sama, tapi bisa juga malah yang kebalikannya. Jadi dia bisa go itu harmoni gitu. Nah, kalau kebalikan itu maksudnya kayak apa, Mbak? Kayak opposite rasanya. Jadi dengan yang asam, sesuatu yang asam dengan yang manis, terus kalau dijadiin kombinasi, dia kan jadi ada harmoni. Kalau flavornya dijadiin bareng, dia dikonsumsi bareng gitu. Nggak harus yang rasanya asam dengan rasanya asam. Nah, tuh ya kita bakal belajar. Jadi kalau pairing itu apakah tinggal kayak istilah kayak
asal aja ini kita pilih ini sama ini, pasti rasa kejunya bakal tambah enak. Jadi pasti ada rumusannya. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah nanti yang bakal makin enak rasanya adalah kejunya atau kedua bahan itu juga akan makin enak? Dia jadi ada third flavor jadinya yang keluar, yang nggak akan keluar kalau misalnya dimakan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita pairing, biasanya kita coba makan si kejunya dulu, baru si pairingannya, baru abis itu keju dengan pairingannya. Jadi kita ngerasain berbedanya dulu, baru abis itu dirasakan bersama-sama. Jadi pada saat tasting cheese-nya kita tahu dulu nih, oke rasa cheese-nya tuh seperti ini. Baru abis itu kita coba berdua-duanya. Nah, pairing itu juga nggak harus si keju dengan pairingannya, tapi ada bahan ketiga juga bisa untuk easier to pair. Jadi kayak misalnya yang kita lakukan ini kan ada bisa ditambahin crackers atau bread atau mungkin kalau kayak ubi-ubian gitu juga bisa kali ya, ubi rebus. Jadi sesuatu yang memudahkan kita untuk mengkonsumsinya secara bersamaan. Oke, jadi teman-teman kalau mau di rumah untuk ada activity tadi seperti tadi Mbak Ayu bilang, ini cheese pairing bisa banget dilakukan kalau kita harus lagi mengumpul ya, atau misal lagi di rumah gitu, saking kita udah jarang bisa jalan-jalan ya, membatasi jarak, ya udah kita bikin kesenangan di rumah. Salah satu yang bisa dilakukan di rumah aja adalah dengan melakukan cheese pairing. Sore ini Femina akan Mbak Ayu akan, aku mah nggak ngajarin ya, Mbak Ayu yang ngajarin cara melakukan perjodohan keju bersama nih. Tentunya cracker. Lalu produk fermentasinya adalah, nah kalau cracker kan tadi kan yang paling basic ya, bersama kimchi. Nah, juga ada pickle. Yes. Nah, ini satu lagi nih yang paling keren banget. Teman-teman juga pasti gampang nemuinnya. Tape ya. Nah, oke. Sip, Mbak Ayu. Bener kan Mbak, tadi ini alat-alatnya sudah lengkap. Nah, sekarang aku akan langsung memperlihatkan teman-teman sudah ada apa aja sih di depan mejaku. Oke, nah mungkin Mbak Ayu bisa nanti tolong dijelaskan dulu sudah ngirimin aku keju apa nih ya. Sebentar ya, sahabat Femina. Nah, sip. Oke, Mbak Ayu boleh jelasin nggak? Nah, di sini kita punya 3 jenis ya. Iya, benar. Nah, biasanya kalau mau bikin balik tulisannya. Aku ada kelihatan keju. Nah, oke. Ini aja nih mending. Kalau ini apa, Mbak? Itu black pepper goat cheese. Black pepper goat cheese. Oh, tuh Mbak Ayu juga udah ada. Apalagi, Mbak? Kita ada black and white. Black and white ini yang dari susu sapi. Oke, dari susu. Terus ada yang terakhir itu Milton. Milton itu dari susu kambing. Dia bentuknya, punya aku udah potongan, tapi aslinya dia bentuknya heksagonal. Oke, yes. Kalau ini aku kotaknya ya, aku kan segera memotong-motongnya. Siap. Oke, Mbak Ayu boleh dijelaskan dulu Mbak, steps-nya nanti akan seperti apa? Sembari saya potong-potong dulu ya Mbak Ayu. Oke, jadi kalau kita mau bikin pairing keju atau mau bikin cheese platter gitu, kita mesti nyiapin enggak 3 lah ya minimum, itu beberapa jenis keju yang punya profil berbeda-beda. Yang tadi yang kita akan bahas di sini itu ada 2 goat cheese dan 1 cow's milk cheese. Jadi bisa dicampur dari soft cheese, to hard cheese, blue cheese, camembert kalau ada, atau bisa dicoba dengan goat cheese juga. Yang kita angkat ini adalah black and white cheese, itu yang akan kita coba pertama. Jadi kita kalau nyoba tasting or pairing itu dari sesuatu yang paling profil rasanya paling mild dulu atau teksturnya yang paling soft dulu. Baru lanjut ke profiling teksturnya yang harder atau rasanya yang lebih kuat. Jadi kalau in terms of rasa di sini yang paling kuat itu sebenarnya black pepper goat. Jadi kita selalu taruh black pepper goat itu kalau pairing atau cheese tasting paling terakhir, walaupun dia teksturnya sebenarnya termasuk kategori soft cheese. Jadi urutannya akan kita tasting itu black and white, Milton, goat cheese, baru black pepper goat cheese. Karena setelah makan black pepper biasanya mulutnya udah nggak bisa ngerasain yang lain, jadi kita ngerasain itu yang terakhir. Untuk black and white ini dia
Yang ini black and white. Dia keju dari susu sapi, terus yang hitam-hitamnya itu adalah coconut ash. Jadi kita taburin coconut ash di luarnya untuk membuat rasa dan membuat si jamurnya, jamur putih ini kita tambahkan biar mau tumbuh dengan sempurna dan juga membuat rasanya jadi lebih unik. Ini banyak banget yang bilang kalau orang nggak suka blue cheese ini agak mirip blue cheese, tapi sebenarnya ini bukan blue cheese. Jadi untuk orang-orang yang mau coba blue cheese tapi belum berani, bisa start from black and white cheese. Nah, terus kalau Milton, ini yang tadi bentuknya hexagonal, ini goat cheese yang kita peram juga sekitar hampir 1 bulan. Bentuknya hexagonal. Kenapa bentuknya heksagonal? Karena kita ingin ngebuktiin kalau keju itu tidak harus berbentuk bulat. You can make cheese in any different kind of shape. Jadi ya kita buat aja dengan bentuk heksagonal. Gitu. Dan susu yang kita pakai kalau kambing dari Bali semua sekarang ya. Yes. Tuh. Mbak, berarti kamu tuh bikin semua kejunya di Bali? Di Bali, Mbak. Aku di Bali. Aku tinggal di Bali, bikinnya juga di Bali semua. Tuh, yes. Jadi selama ini kalau kita misalnya beli nih Rosali Cheese di Jakarta, itu adalah hasil dari timnya Mbak Ayu di Bali ya. Dikirim tadi kemana? Ke Bandung, Jogja, Surabaya ya. Tuh, yes. Oke, sip. Kita mulai, Mbak Ayu. Kita mulai ya Mbak dari black and white dulu. Kalau mau coba black and white, kita mulai dicoba kejunya sendiri dulu, bisa dipotong. Oke. Mbak Ayu, maaf, kamera kamu boleh ke kejunya nggak, Mbak? Biar aku ngelihat gerakan tangan kamu juga. Wait. Nah. Oke, sabar ya. Kita lihat sampai Mbak Ayu ngegerakin sampai ke kejunya kayak aku gini. Nah, ini keju black and white-nya. Oke, kita ambil keju black and white. Ini bisa dicobain kejunya dulu. Yes. Kalau dicoba kejunya sendiri, dia ada pertama yang berasa itu rasa asinnya ya. Mbak Tria berasa nggak rasa asinnya? Yes. Nah, di belakang note rasa asinnya dia keluar kayak umami flavornya itu keluar terakhir di belakangnya. Nah, kita mencoba untuk pairing black and white ini dengan untuk mengimbangin rasanya kita pairing dengan tape. Tapenya tape manis. Bisa dirasain dulu nggak tapenya? Wah, kalau tape mah aku hafal. Rasanya aku suka banget, Mbak Ayu. Banget. Kearifan Bisa dicoba lokal. Kearifan lokal, iya. Jadi kita mencoba nih untuk pairing. Suaraku jelas nggak? Jelas. Kecil. Coba ya aku teriak lagi. Oke. Nyobain. Jelas Mbak, jelas. Oke, tapenya kan manis kan? Udah dicoba ya Mbak tape? Enak. Jadi kita mencoba untuk pairing si tape ini dengan keju. Biasanya kalau aku sih tapenya jadi base-nya, ditambah keju di atasnya. Jadi dia rasa tapenya itu nggak ngedominanin rasa keju. Kalau untuk pairing itu juga dicoba untuk nggak salah satu itu lebih dominan dari yang satunya. Jadi rasanya rasa ketiga yang keluar tuh melt in your mouth, juga percampuran rasa manis dan rasa dari si black and white cheese-nya. Dapat tapenya yang mateng nggak Mbak atau enggak? Bagus, mateng. Oke. Enakan tapenya apa kejunya Mbak? Bagus ya. Dan terus secara tekstur tuh mereka kawin ya? Kawin, iya. Secara tekstur kawin. Jadi pas banget sebenarnya. Jadi kombinasinya bagus. Kan si tape ini manis, si black and white-nya agak asin, ada creamy-nya sedikit. Gitu. Yes, ini bagus banget. Yes, coba ini enak banget memang. Unik sekali.
Nah, saya mau nih, apakah saya cuman saya yang bilang enak, saya mau manggil ibu produser saya. Ibu produser, coba sini ibu produser, cobain nih ibu produser. Kita buktikan, benar nggak? Dia udah ngerasain juga yang black and white. Saya akan menantang dia mencoba juga. Aku sudah cuci tangan. Yuk kita lihat. Ya, silakan ibu produser. Piye? Enak. Enak. Enak kan? Manis. Enak kan? Enak mbak. Manis ketemu asin itu jadinya jadi, ya benar kata Mbak Ayu, jadi satu rasa yang baru ya. Jadinya keduanya saling melengkapi, nggak ada yang dominan. Benar-benar. Kalau pereng emang Enak banget. Makanya Mbak Ayu. Tuh ya, jadi aku tidak bohong. Bener ya, tapi jadi dia kayak menjadi produk baru ya. Dia kayak sebenarnya iya kan? Iya, jadi dia bukan kayak kita makan ya, kita bukan kayak menyatukan dua elemen, tapi dia menjadi satu produk baru, satu rasa baru ya. Iya benar. Misalnya, jadi ini itu benar-benar menjadi satu produk baru yang bahkan begitu ya, dia saling melengkapi ya. Teksturnya bagus. Jadi unlock the third flavor jadinya mestinya sih kalau pairing. Kita mencoba untuk itu. Yes, oke. Nah, kalau misalnya mau nambahin tekstur, bisa dicoba base-nya pakai crackers. Jadi kalau itu kan tadi teksturnya sama, lembek gitu kan. Jadi kalau mau nambah tekstur ada sedikit crunch-nya, kita bisa pakai base-nya si crackers. Baik. Crackers, tape, dan kejunya. Jadi kadang-kadang kita kalau makan kalau makan cuman tekstur lembut-lembut itu kayak kurang gimana gitu ya, harus ada yang crunchy-nya kan. Orang Indonesia kali Mbak, ya kan? Maksudnya kerupuk ya. Coba Mbak, kamu kayak gimana jadinya? Kayak gini nih. Ya. Aku ngambil kejunya langsung. Oh boleh sih Mbak kalau banyak. Bayu segini. Boleh. Bisa. Sip. Mbak Ayu, kamu kayak video ASMR. Krek-kreknya kedengeran. Banget. Oke. Oke. Base-nya juga bisa dipakai roti atau yang lain-lain ya. Jadi nggak harus crackers sebenarnya. Ini untuk biar rasanya atau teksturnya nggak sama-sama lembut aja. Oke. Waktu itu kamu sempat mencoba menjodohkannya langsung dengan tape, apa karena kebetulan tape itu favoritmu, langsung kamu aja coba jodohkan? Karena bapakku doyan makan tape, jadi dia yang selalu bilang ini enak pakai ini, enak pakai ini. Dia itu pencinta makanan fermentasi dan makanan lokal gitu. Dan dia suka keju, jadi dia mencoba untuk menggabungkannya. Yes. Gitu. Inspirasinya dari sana sih. Ini benar-benar snacking time ya, IG Live kita kali ini enak banget. Oke, nextnya kita akan mencoba sensasi yang mana nih? Jadi kita yang selanjutnya kita akan coba Milton. Milton itu goat cheese ya, yang ini. Yes. Goat cheese yang ini. Nah itu kita akan coba makannya pakai gherkins atau acar timun. Nah ini sebenarnya bukannya itu Mbak, yang satu lagi. Yang ini. Yang putih. Nah, yes, benar. Yang itu. Baik, cobain sendiri dulu ya. Iya, dicoba kejunya dulu. Sahabat Femina, pokoknya yang ada yang mau ngerasa ini di rumah, oke. 2 pertanyaan terbaik akan Tria pilih setelah acara, akan langsung diumumin di saat acara ya, Ibu Produser ya. Jadi stay tune, di saat nanti menuju jam 4 akan Tria umumkan 2 pemberi pertanyaan terbaik akan dikirimin hadiah
dari Rosalicis ya. Untuk semua tentunya kalian yang adalah follower Femina Magazine dan juga adalah follower Rosalicis ya Mbak. Iya, Rosalicis Indonesia. Rosalicis Indonesia. Oke. Jadi ini pokoknya teman-teman yang adalah follower Femina dan juga follower dari @rosalicis Indonesia. Tuh, silakan kasih pertanyaan di bawah. Oke, jadi teriakan makan ini sebetulnya karakter rasa seperti apa, Mbak? Kalau aku bilang sih, untuk ngedeskripsiinnya yang gampang itu mungkin rasanya perengus, karena emang dari gocis ya. Cuman dia tidak se-strong gocis lainnya. Ini lumayan mild untuk age gocis. Kalau orang nggak suka gocis, bisa dicoba mungkin dari coba awalnya coba yang black pepper, baru setelah itu makan yang Milton. Teksturnya kalau misalnya mateng banget, dia melt kayak camembert kalau pas mateng. Tapi mungkin yang Mbak dapat dia mungkin 3/4 mateng atau setengah mateng ya. Karena kita nggak bisa kirim kalau yang terlalu mateng banget. Terlalu lama di shelf nanti dia mateng kematangan. Nah, Oh, Mbak, berarti ini kayak ini umurnya kamu peramnya agingnya berapa lama, Mbak? 20 hari. Berapa hari? 20 hari. Di suhu Tapi berapa? kita assuming kalau di yang ini sekitar 13 sampai 14. Rasa good-nya berasa di depan, nggak terakhir. Jadi ini sih kategorinya kalau goat cheese masih sangat mild banget. Jadi beda sama European goat cheese atau American Australian goat cheese, beda banget. Punya kita memang karena kita cuacanya cuman panas sama hujan aja, jadi makanya kambingnya itu kan makanannya nggak terlalu banyak variasinya. Otomatis susu yang dihasilkan juga rasanya cuman kayak satu layer gitu loh Mbak, nggak ada multi layernya. Makanya goat cheese-nya juga nggak strong itu flavornya. Menurut orang yang doyan goat cheese. Kalau orang yang nggak pernah makan goat cheese mungkin ini lumayan strong. So. Yes. Oke. Tapi dia sedikit kayak teksturnya emang lebih crumbly ya? Iya, lebih crumbly. Oke. Siap. Oke, sekarang kita cocokinnya sama yang mana nih, Mbak? Kita akan cocokinnya sama gherkinnya ya, atau acar timun. Oke. Ini ya, Femina. Yang ini ya. Biasanya dia produk botolan ya, acar ya. Ada merek lokalnya juga, cuman aku lupa merek lokalnya apa. Yes. Bahkan kalau yang rajin bisa bikin sendiri di rumah. Iya, kalau rajin ya, benar banget. Sama kayak tape, kalau rajin juga tadi tape. Yang senang melakukan proses fermentasi di rumah bisa. Bahkan ada temanku yang bikin tape di rumah loh. Ya, jadi tapi biasa anak-anak teknologi pangan ya. Papaku juga doyan nggak bikin fermentasian gitu. Dia suka mencoba-coba. Oh, okay. Jadi ini dicoba dulu. Iya, doyan makan. Dipotong dulu. Dicoba acarnya aja. Kalau Mbak Ayu ASMR karena pakai earbuds ya. Kalau aku nggak. Iya, kedengeran ya. Nanti kamu lihat teman-teman, acara ini akan tayang di IGTV Femina, jadi kamu bisa nontonin ya kalau malam-malam lagi santai gitu, bisa banget belajar cheese pairing ya. Tapi siap-siap pengen pasti kejunya, keju lokal enak banget. Oke, ini rasanya tajam ya. Aku dapetnya yang asam. Iya, aku dapetnya yang asam dan tajam banget. Dia kalau dapet yang agak ada sedikit manis, belakangnya juga enak. Cuman ini kan tergantung ini Mbak, tergantung mereknya kan. Aku sama Mbak bisa rasanya bisa beda karena kan aku ngirimin yang ada di Jakarta. Yes, thank you. Oke. Sip, ini sekarang kita kawinin nama yang mana? Milton. Oke. Sip. Mbak, lalu pairing itu tadi sekecil ini atau dia harus ukurannya volumenya sama sih?
Enggak harus sama volumenya, karena kan kalau keju dia biasanya rasanya lebih strong daripada pairingannya kan. Kalau Oke, Mbak mau segitu ini nggak apa-apa sih. Oke, oke ya. ini rasanya itu um, dia bakalan berasa acarnya duluan di depan, baru terakhir di belakang baru berasa goat cheese-nya. Aku mencoba untuk ini kan sebenarnya kalau gherkins atau acar timun ini udah lumrah ya di pairingin di cheese board. Nah, kalau di Eropa, di Australia itu biasanya mereka untuk menetralisir dari keju satu ke keju lainnya. Jadi selain buah, selain dried fruits, selain daging-dagingan, acar ini ditaruh di cheese board untuk merefresh palate kita. Jadi kayak kalau kebanyakan makan keju kan kayak banyak lemak, banyak lemak gitu ya. Jadi biasanya ditaruhin buah atau acar untuk refresh the palate. Nah kalau di sini dengan goat cheese, kalau yang nggak terlalu suka goat cheese dan acar, mungkin pairingannya agak aneh karena acarnya ini kan strong banget rasanya, baru terakhirnya di melt down, di mellow down sama si goat cheese-nya. Dan ini Oke. profiling rasanya kalau yang tadi lebih ke dessert, sweet tooth, kalau ini lebih ke asin, savory pairing gitu. Sip. Gimana Mbak komentarnya? Lebih enakan yang tadi ya? Berarti kan memang kita suka atau enggak itu tentu jatuh ke preferensi kita terhadap lebih suka keju yang mana duluan kan gitu. Kalau saya Iya, suka keju benar. yang pertama gitu. Kalau kalau itu juga sebenarnya kan ini juga untuk kalau misalnya kita pairing atau bikin event atau bikin display untuk entertainment itu memang disajiinnya yang kontras beberapa jenis keju. Jadi kita tahu rasanya, nikmatinnya bisa di pairing-pairing sama yang lain juga. Nanti kalau Mbak Tria mau coba si Milton sama tape juga bisa. Oh yes, oke. Sip. Oke? Mbak ini crackernya, cracker tuh memang biasa baiknya memang dia yang pokoknya yang plain kan. Kadang kan suka ada yang kayak Iya. kayak peterselie keringnya atau apa gitu kayak herbs keringnya gitu. Better kayak gitu nggak apa-apa atau better bener-bener yang plain atau Kalau itu preferensi rasa, cuman kalau misalnya kita pairing sebaiknya itu yang plain. Jadi dulu itu awalnya Rosali nggak buat crackers Mbak, tapi kebanyakan orang selalu nanyain jual crackers nggak, jual crackers nggak, jual crackers nggak. Dan kita lihat juga kalau lokal agak jarang yang buat crackers plain ya, untuk base pairing keju. Karena kalau untuk pairing dengan keju dan makanan-makanan lain dia rasanya nggak boleh mendominasi. Gitu. ya jadi memang akhirnya kamu bikinlah memang bener cracker yang suitable yang memang cocok buat keju ya. Ini salah Femina ini rasa ini plain tapi plainnya bagus banget karena walaupun plain bahannya minimalis, bahannya adalah yang aku kayak iklan ya tapi ini nih ya, bahannya ada tepung terigu, ada tepung gandum, minyak zaitun, ragi dan sea salt ya. Itu Cukup aja sih. minimalis tapi rasionya bagus, jadi crunchiness-nya bagus, tepung gandumnya juga teksturnya ada. Rasanya tuh toasty-nya tuh very toasty-nya tuh light, rasa kayak panggangnya tuh ringan dan ada, enak. Oke. Aku jadi nggak berani Lanjut makan yang crackers gitu. Oke, lanjut. Black pepper goat. Yang terakhir. Sobat Femina udah banyak banget pertanyaannya. Sebentar lagi aku akan bertanya ya ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, aku boleh nanya dulu nggak Mbak? Kita sela-sela ya, boleh Boleh, nanya boleh. ya? Boleh. Silakan. Oke. Kak, dari Wuri Kusuma, kalau dari dibuka kejunya simpan di kulkas awet berapa hari atau berapa minggu Kak Ayu? Pasti kan beda-beda ya jenis keju atau boleh general kah? General keju biasanya kalau natural cheese ya, aku ngomongin natural cheese. Segala jenis natural cheese kalau setelah dibuka dari vakumannya atau plastik pembungkusnya, itu biasanya tahan cuma 2 sampai 3 minggu. Kalau misalnya dia tumbuh jamur, which is itu normal kalau natural cheese. Suppose itu tumbuh jamur di luar-luarnya hitam-hitam, itu masih bisa dimakan tapi dengan di scrape off aja si jamur hitamnya, dalamnya masih bisa dimakan.
Selain itu, naruhnya juga mesti di kulkas yang suhunya minimal 4 derajat. Dan kalau mau awet, dia jangan dimasukin ke kontainer tanpa pembungkus lagi. Jadi karena kalau masukin, orang biasanya naruh keju, masukin ke kontainer, terus ditutup. Nah, di dalam, kalau ditutup gitu kan ada embun-embun yang keluar dari si kontainer dan jatuh ke kejunya. Itu yang bikin kejunya jamuran. Jadi saran saya sih kalau mau ditutup rapat, jadi nggak ada udara. Oke, sip, baiklah. Nah, teman-teman jadi begitu ya cara menaruh kejunya ya, tetap harus dibungkus rapat ya. Habis itu baru masukin ke kulkas. Jadi jangan langsung masukin ke kontainer. Jadi sebelum masuk kontainer harus dibungkus rapat dulu. Oke, pertanyaan kedua. Bentar ya. Oke. Pertanyaan kedua adalah dari Akang Tisna. Kriteria keju yang bagus. Nah, oke, sebentar ya, saya akan undang kembali Rosali Cheese-nya. Oke, kan tadi terjadi sedikit gangguan sinyal. Oke, saya akan kembali mengundang Mbak Ayu. Oke, nah teman-teman ini banyak banget, jadi pokoknya silakan bertanya, akan mendapatkan 2 paket Rosali Cheese, jadi kalian bisa juga melakukan cheese pairing di rumah ya. Oke, oke, silakan Rosali Cheese, silakan request to join. Sahabat Femina, kita tunggu dulu ya, terima kasih banget yang udah ngasih banyak pertanyaan. Oke, jadi pokoknya intinya kalau mau melakukan cheese pairing, dicoba dulu kejunya secara mandiri, keju tanpa campuran apapun. Setelah itu teman-teman mencoba juga makanan fermentasi yang akan dijodohkan dengan kejunya. Setelah itu udah tahu rasanya gimana, lalu padukan ya. Dipadukan akhirnya akan tercipta sebuah cita rasa baru. Oke? Nah, itu yang istimewa, rasa baru itu ya. Hai ya teman-teman, halo Mbak. Ya Mbak Wuri udah dijawab ya. Oke, Kang Tisna, Mbak Ira, Mbak Merlinda sebentar ya. Oke. Yes teman-teman. Nah, ada yang bilang tuh apa Mbak Merlinda Kurniawan pengen semoga aku beruntung. Yes, yang penting kamu adalah follower Femina Magazine dan juga adalah follower Rosali Cheese Indonesia. Oke? Yes. Tuh. Sip. Tadi ada juga yang bertanya tuh ya, banyak banget pertanyaan. Nanti kita akan langsung tanyakan langsung kepada Mbak Ayunya ya. Oke. Kita akan ulang kembali. Kita akan ada gangguan sinyal dari Mbak Ayu. Oke. Teman-teman, jadi pokoknya ini tadi kita coba adalah Nia Cheese Handmade in Bali. Yes, yang ini menggunakan susu kambing. Oke. Dan ini juga yang rasanya lebih kuat adalah black pepper gold ya, ada aroma rempahnya. Dan ini tadi yang kita coba adalah dari susu sapi yang tadi saya suka banget, black and white ya. Tadi ini tadi cocok banget bertemu dengan cita rasa tapai. Jadi pokoknya teman-teman bisa banget kalau kita lagi di rumah, kita nggak mau kemana-mana, sedang membatasi gerak kita. Nah bisa banget kalau kita belajar melakukan seni menjodohkan keju dan makanan yang kita suka. Dan lihat apa sih sensasi baru yang akan dihasilkan. Oke. Oke. Yes, bentar ya. Halo Mbak. Yes, Mbak Ayu. Maaf ya, tiba-tiba dia overheating terus mati sendiri. Yes, yes. Biasanya handphonenya jangan pakai casing, Mbak. Kalau live mau pakai casing nggak? Iya, aku pakai casing. Ya, biasa kalau dia casing dia overheat. Oke. Mbak Ayu. Nih, ada yang nanya nih. Kalau dari M Sidarta, kalau di pairing sama teh cocok nggak? Oh, cocok banget. Kita punya kok pairingan keju dan teh ada di IGTV Rosali kalau mau lihat. Kita juga pairingannya pakai lokal-lokal teh. Dari white tea, green tea, black tea, sampai yang flavor tea. Kita biasanya nyocokinnya kayak gitu. Oke. Ada yang bertanya juga, Mbak Erika Paramita, Rosali Cheese halal nggak?
Halal dong, kita udah punya sertifikasi dari MUI juga. Bisa dicek. Oke, tuh ya, udah halal aja teman-teman, aman untuk dinikmati dimanapun. Dari Bos Titin, kesulitan terbesar pembuatan atau pemasaran keju. Nah, sebelum kita lanjut ke yang ketiga, uh, challenge dalam memasarkan keju di Indonesia itu apa? Kalau awalnya susah Bentar, karena tarik orang nafas. mungkin karena orang udah punya persepsi sendiri kalau keju itu bentuk sama rasanya gimana. Jadi kalau kita mau kenalin keju-keju natural yang rasanya lumayan berbeda ya agak susah awalnya. Jadi perlu waktu untuk kita kenalin. Jadi kayak ngelakuin pairing kayak gini, pairing dengan teh atau event masak dan lain-lain, kita ngenalin lagi jadinya. Kalau kalian lihat di Rosali itu kita nggak pakai nama-nama keju yang umum ya, kita semua namain sendiri. Jadi black and white itu kita namain sendiri. Jadi cuma bisa nemuin keju black and white itu ya di Indonesia, ya, bikinan Rosali. Terus Milton juga kita namain sendiri. Jadi kita membuat nama-nama kejunya sendiri. Oke, ada yang bertanya juga tadi Doni Verto, kalau mau pairing sama tropical fruit enaknya apa? Tergantung jenis kejunya. Kalau tropical fruit biasanya kan yang paling dominan itu mangga. Uh, Pepaya juga bisa karena karakter flavornya strong. Terus nanas. Kalau mau pairing gitu dicari warna-warnanya yang saling kontras juga biar pada saat ditaruh itu juga bagus kan, kita biasanya pairing mau doing it not for ourselves juga kan, buat di entertain ke orang juga. Itu sih Oke, kalau nah, dari aku. berarti kalau dia bisa buah tropis, apakah tadi selain warna pilih yang menarik agar secara visual dia juga atraktif, harus berarti yang rada juicy gitu, yang banyak airnya? Kalau misalnya nggak juicy kayak misalnya salak gitu, itu kan cenderung tetap gitu ya. Berarti kejunya dicari juga mesti yang teksturnya lebih basah atau fresh cheese. Jadi biar dia saling melengkapi teksturnya. Jadi tergantung, kalau aku mau pairing itu biasanya kejunya dulu yang dipilih, baru nanti dicocokin mau pakai pairingan sama apa. Oke, sip. Kita langsung coba yang terakhir nih ya, Mbak Ayu. Kita akan mencoba black pepper goat. Nah, silakan. Good, black pepper goat. Yang ini ya black pepper goat. Nah, Yang terakhir black pepper goat. Bentuk aslinya kayak yang di Mbak Tria ya. Aku punya sampel size. oke. Jadi rasain dulu black peppernya, black pepper goatnya. Ini fresh goat cheese ditambahin crushed black pepper. Biasanya kalau yang nggak doyan goat cheese suka sih makan ini. Ini bisa dimakan langsung gitu aja atau mau dipakein cracker karena teksturnya kan karena dia fresh goat cheese jadi agak melt, soft, crumbly gitu. Hmm. Kalau aku ini enak dipakai nasi. Wangi banget ya. Dari rempahnya bagus ya. Jadi instead of Dari cuman ladanya. tapi dia mild ya, asinnya mild ya. Karena ada ladanya. Jadi berasanya mild ya, karena kita lebih merasa strongnya lada ya. Jadi kejunya kayak mild banget gitu. Iya, sama ini juga karena dia fresh. Jadi dia umurnya paling cuma 2 hari. Kita nggak aging. Jadi Oh, rasa oke. gotinya nggak keluar. Kalau yang tadi rasa gotinya keluar. Dan lebih asin biasanya kalau diperam. Oh, ini jadi karena jadi fresh cheese nih sahabat Femina. Jadi dia emang lebih light rasanya. Oke, sekarang kita cobain kimchinya ya. Ya, kimchinya. Hmm. Oke. Ini kimchinya, kimchinya. Kalau kimchi udah pasti pedas, ekspektasi rasanya pedas, sedikit asam. Kalau Oke. dapetnya yang fermented. Nah ini juga bawahnya base-nya kalau mau dipakein salada juga bisa Mbak. Jadi si salada, kimchi. Nah itu juga bisa. Hmm.
Jadi campuran salad enak banget. Hmm. Di crumble kejunya, lalu di atas saladnya ada rajangan tipis kimchinya dan bahan-bahan lain enak. Nah ini tuh sama loh Mbak sebenarnya profilnya si kimchi sama keju sama-sama pedes kan. Tapi kita kombinasiin dia bisa melt down rasanya bareng. Jadi nggak harus bertolak belakang juga rasanya. Bisa dengan profil yang sama, bisa dicocokin juga. Gitu. Jadi sahabat Femina, ternyata ini ketemu kimchi, aku merasakan kayak ada rasa gurih yang baru, gurih banget, baru enak banget. Oke, yap, oke. Tuh ibu produser sudah ngasih kode. Thank you banget Mbak Ayu. Sekarang aku mungkin mau memberikan 2 pertanyaan terakhir ya. Teman-teman banyak banget pertanyaan, tapi aku akan memilih pertanyaan paling atraktif buat Mbak Ayu. Yang nggak kebagian boleh langsung nanti kasih pertanyaan susulan di IGTV ya. Oke. Merlinda Kurniawan, kalau dicampur kopi enak nggak? Minum kopi. Nah, kemarin habis ngomongin sama Pak Handoko dari M Block Market, itu kita mau coba pairing keju sama kopi. Itu aku belum pernah, tapi bakalan diajarin sama beliau kalau kopinya gimana caranya biar bisa masuk sama si keju-kejunya. Gitu. Itu jawaban dari aku, karena aku belum pernah. Oke, itu jadi ya worth to try ya, sama-sama dari lokal. Dari Mbak Erika Paramita, oh teman-teman aku coba bacainnya banyak. Dari Mbak Erika Paramita, antara keju dari susu sapi dan kambing lebih banyak mana kalorinya? Tergantung jenis kejunya. Jadi tergantung jenis keju ya. Kalau soft cheese atau hard cheese, jadi tergantung jenis kejunya. Nggak bisa dispesifikin dari jenis susunya aja. Oke, sip. Yes. Erika semoga menjawab. Dari Ira Meliani, Rosalicis keju ya, keju Rosalicis kalau nih dia bertanya, keju Rosalicis aman nggak dikonsumsi anak autis? Nah ini kan keju kamu natural ya, aman nggak Mbak? Pernah ada sempat melakukan uji cobanya nggak? Kalau itu sebenarnya tergantung dari anaknya masing-masing, tapi kalau aku saranin biasanya kalau mau coba mungkin goat cheese ya daripada susu sapinya. Karena kalau susu kambing itu dia prosesnya lebih natural daripada sapinya, walaupun sapi kita nggak pakai tambahan bahan pakannya, tapi kambing secara ini lebih natural. Jadi kita lebih saranin susu kambing daripada goat cheese daripada cow cheese-nya. Oke. Sip ya, itu Mbak Ira ya, bisa dicoba ke anaknya. Wow. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Dari Mulfa, Rosalicis bisa untuk empasi nggak? Apakah aman? Bisa dong. Bisa. Ya. Bisa dilihat resep-resepnya di IGTV kita juga ada keju yang mana untuk empasi. Oh, keren. Oke. Lalu aman nggak untuk yang punya alergi dairy? Biasanya kita tetap saranin untuk yang goat cheese, karena kalau goat cheese itu susu kambing lebih gampang dicerna oleh tubuh daripada yang cow cheese. Oke, benar. Siap. Oke, saya kata Ibu produser lagi, Bu produser. Nih, ada tuh ya tadi Mbak Mega, ya tadi ada apakah kejunya bisa dikonsumsi anak alergi susu sapi? Ya, yang alergi susu sapi, tetap bisa nggak? Kalau keju biasanya lebih gampang dicerna daripada si susu sapinya sendiri. Tapi setiap anak balik lagi kan berbeda-beda dia pencernaan untuk mencerna susunya atau kejunya itu tiap orang beda-beda. Jadi mesti dicoba. Oke. Kalau keju biasanya sih masih aman karena udah fermentasi. Oke. Sip. Dari Mega, tips penyimpanan keju gimana ya Mbak? Tadi udah dijawab. Tadi kayak saya udah sempat jelasin, ada di IGTV Rosali juga caranya penyimpanan keju gimana, kita udah pernah kasih info juga. Yes, oke. Tadi pokoknya kejunya tadi disimpan dulu, dibungkus, lalu dimasukkan ke kontainer. Yes, oke. Mbak Mega nanya apa juga keju aman dikonsumsi penderita diabetes? Ya, ini kan tidak mengandung, dia tidak mengandung gula ya. Jadi relatif aman untuk yang penderita diabetes. Oke. Lalu, sip lah. Terima kasih Mbak Erika, terima kasih jawabanku Mbak Ayu. Tuh dibilang dari Mbak Erika, terima kasih jawabannya Mbak Ayu. Sip lah. Oke. Nah, tadi ada Mbak Mary bilang kalau anaknya alergi buat ibunya aja. Oke. Sip lah. Oke. Terima kasih ya
teman-teman tadi beberapa pertanyaan aja ada memberikan pertanyaannya sudah dijawab di awal oleh Mbak Ayu, bisa tonton kembali IGTV ini ya gitu. Dan saya akan mencari dua pemberi pertanyaan terbaik nih yang sesuai konteksnya. Nah, kita akan pilih Mbak Ayu, don't go away. Aku mau mengumumkan langsung Ibu produser. Siapa nih? Semoga teman-teman tadi yang memberikan pertanyaan masih stay tune sampai akhir acara. Oke, pemenang pertama adalah kita punya pemenangnya. Nah, tadi yang punya pertanyaan tuh, yang bertanya soal kalori, tadi siapa tuh ya? Ini akan sebutin namanya di akhir ya. Dan juga tadi ada satu lagi yang menang, dia bertanya tentang the challenge of marketing, ya. The challenge of selling cheese di Indonesia. Oke, apa challenge-nya memasarkan keju di Indonesia? Oke, selamat kepada Mbak Erika, ya, kepada pemilik akun Erika Paramita, dan juga kepada pemilik akun Bos Titin. Oke, kepada Mbak Erika dan kepada Bos Titin, terima kasih pertanyaannya tajam dan sesuai konteks, bagus banget. Oke, terima kasih, akan dikirimkan hadiah dari pabriknya Rosalicis. Terima kasih sekali Mbak Ayu. Kita nantikan lagi kalau baru yang dibagi ke sahabat Femina ya Mbak. Ya, jangan lupa yang tadi menang bisa DM ke Rosalia untuk alamatnya. Thank you. Femina hubungi kamu ya. Sip. Ya, thank you. Terima kasih Mbak Ayu. Oke. Terima kasih sudah menonton IG Live Food 91 Kitchen Secrets bersama Rosalicis. Bagaimana sih melakukan cheese pairing ini? Jadi teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Oke, teman-teman jangan lupa untuk selalu melihat jadwal live Femina terdapat di Facebook Femina Media dan juga di www.femina.co.id dan juga di Instagram @femina magazine. Oke, jangan lupa acara ini bisa terus ditonton di IGTV Femina. Oke, saya Trianura Agustina undur diri mengucapkan terima kasih atas banyak sekali pertanyaan menarik ya dari sahabat Femina. Semoga tadi sesi ini bisa menjawab semua rasa penasaran Anda dan juga semoga bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana sih bermain-main dengan keju di atas meja makan ya, agar bisa mendapatkan experience santap yang lebih lah. Oke, sampai jumpa di live Femina. Thank you. Bye. Oke.